Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emelda Bella Safira. Di sini saya akan melengkapi tugas penelitian dalam PJOK dari sesi 0093. Baik, di sini saya akan menjelaskan penelitian korelasional. Pengertiannya, penelitian korelasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil dan menganalisis sejauh mana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti tanpa memberikan perilaku atau intervensi yang berusaha untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih pada satu penelitian kuantitatif. Selain itu, jenis riset ini juga mencari adanya kaitan antara variasi-variasi dari dalam dengan variasi-variasi dari luar berdasarkan koefisiensi relasi. Penelitian korelasional ini merupakan salah satu jenis metode penelitian yang melibatkan dua variabel dalam membangun hubungan secara statistik dari variabel-variabel penelitian tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut. Ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan hubungan antara variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, serta mengetahui apakah hubungan tersebut positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Yang kedua, mengukur kekuatan hubungan. Selain mengetahui adanya hubungan, penelitian korelasional juga bertujuan untuk mengukur seberapa kuat hubungan tersebut dengan menggunakan koefisien korelasi R. Yang ketiga, memprediksi nilai variabel. Jika ditemukan korelasi yang signifikan antara dua variabel, penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lainnya. Contohnya, jika ada hubungan kuat antara jumlah jam belajar dan nilai ujian, maka kita bisa memperkirakan nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar seseorang. Yang keempat, menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian korelasional sering digunakan sebagai langkah awal sebelum melakukan penelitian eksperimental. Jika korelasi yang signifikan ditemukan, maka penelitian selanjutnya bisa difokuskan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel tersebut. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan kesehatan, penelitian korelasional dapat membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan hubungan antara variabel. Misalnya dalam bisnis, mengetahui hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran. Jadi meskipun penelitian korelasional bermanfaat dalam memahami hubungan antara variabel, perlu diingat bahwa hubungan korelasi tidak selalu berarti hubungan sebab akibat atau correlation does not imply causation. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian korelasional. Yang pertama, mengukur hubungan antara variabel. Fokus utamanya penelitian ini adalah mencari ada atau tidaknya hubungan serta seberapa kuat hubungan tersebut. Dan yang kedua, tidak ada manipulasi variabel. Peneliti tidak mengubah atau mempengaruhi variabel yang diteliti, hanya mengamati keterkaitannya. Dan yang ketiga, menggunakan koefisien korelasi. Hasil peneliti biasanya dinyatakan dalam bentuk angka yang disebut koefisien korelasi atau R, yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel. Jenis hubungan dalam penelitian korelasional, korelasi positif. Jika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat.
Lalu korelasi negatif, jika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun. Korelasi nol atau tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Hubungan antara durasi belajar dengan nilai ujian siswa, hubungan antara tingkat stres dengan produktivitas kerja, hubungan antara konsumsi kafein dengan kualitas tidur. Jadi penelitian korelasional sangat berguna dalam memahami pola hubungan antar variabel sebelum melakukan eksperimen lebih lanjut. Namun, penting diingat bahwa korelasi tidak berarti sebab akibat. Selanjutnya, langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan masalah dan tujuan penelitian. Jadi identifikasi masalah yang ingin teliti, tentukan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua, menentukan variabel yang akan diteliti. Tentukan variabel bebas atau independen dan variabel terkait atau dependent jika relevan. Pastikan variabel dapat diukur dengan skala yang sesuai atau interval atau rasio lebih disarankan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Buat hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel. Buat hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan ada hubungan antara variabel. Yang keempat, menentukan populasi dan sampel. Tentukan populasi yang akan diteliti, gunakan teknik sampling yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang kelima, mengumpulkan data. Gunakan instrumen yang valid dan reliable seperti kuesioner, wawancara, atau data sekunder. Pastikan data dikumpulkan secara objektif dan sistematis. Yang keenam, menganalisis data. Gunakan teknik statistik untuk menghitung koefisien korelasi, misalnya Pearson, Spearman, atau Kendall. Interpretasikan hasil korelasi untuk melihat apakah ada dua hubungan dan seberapa kuat hubungan tersebut. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan dan membuat laporan. Seperti bandingkan hasil dengan hipotesis yang telah dibuat. Simpulkan apakah terdapat hubungan signifikan antara variabel. Buat laporan penelitian yang mencakup latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian korelasional dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang digunakan untuk prediksi atau dasar penelitian lebih lanjut. Lalu materi yang terakhir, beberapa contoh penelitian korelasional dalam berbagai bidang. Yang pertama, pendidikan yang berjudul hubungan antara durasi belajar dengan prestasi akademik siswa. Variabel X-nya atau independen, durasi belajar, jumlah jam belajar per hari. Variabel Y-nya, nilai rata-rata ujian siswa. Tujuannya untuk mengetahui apakah semakin lama siswa belajar akan meningkatnya prestasi akademik mereka. Yang kedua, psikologi yang berjudul hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur mahasiswa. Variabel X-nya tingkat stres yang diukur dengan skala stres. Dan variabel Y-nya kualitas tidur yang diukur dengan durasi dan kualitas tidur subjektif. Tujuannya untuk mengidentifikasi apakah semakin tinggi tingkat stres berpengaruh terhadap buruknya kualitas tidur mahasiswa. Dan yang ketiga, yang berjudul korelasi antara konsumsi kafein dengan tekanan darah pada dewasa muda. Variabel X-nya konsumsi kafein yang berjumlah kafein per hari, dan variabelnya tekanan darah yang diukur dalam mmHg, yang bertujuan mengetahui apakah konsumsi kafein memiliki hubungan dengan peningkatan tekanan darah. Dan keempat, yang berjudul hubungan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas konsumen pada toko online. Variabel X-nya kepuasan pelanggan tidur yang diukur dengan survei kepuasan.
Variabel Y-nya loyalitas konsumen yang diukur dari frekuensi pembelian ulang. Tujuannya untuk mengetahui apakah pelanggan yang puas lebih cenderung menjadi pelanggan tetap. Dan yang terakhir, teknologi dan media sosial yang berjudul hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan produktivitas kerja karyawan. Variabel X-nya waktu yang dihabiskan di media sosial selama jam kerja. Variabel Y-nya produktivitas kerja yang diukur dari jumlah tugas yang diselesaikan. Tujuannya untuk menentukan apakah penggunaan media sosial saat bekerja mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan. Jadi, penelitian korelasi ini dapat memberikan wawasan tentang pola hubungan antara variabel-variabel tertentu, meskipun tidak membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.